Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man arsalnaka rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru-baru ini kita mendengar kabar miris, yaitu penusukan kepada ulama kita, Syekh Ali Jaber. Sangat miris, dan kejadian ini berulang kali. Beberapa ulama ditusuk, beberapa ulama diserang, dan ketika ditangkap si pelaku ini, akhirnya terungkap bahwa pelaku ini adalah orang gila, katanya. Orang gak waras, orang stres. Tapi apakah berulang kali seperti ini orang gila tersebut menusuk ulama, menusuk ustadz, menusuk dai, menusuk para hafizah? Ini sangat disayangkan. Kita harus usut. Jadi ini adalah rekayasa yang terselubung. Jadi kalau kita amati, itu sebenarnya bukan orang gila. Banyak rekam jejak yang bisa kita lihat di Facebook, di Instagram si pelaku ini. Enggak, kita logikanya saja, apakah bisa orang gila itu langsung menyerang fokus kepada target korban? Kalau kita amati yang namanya orang yang gak waras, orang gila, itu akan membabi buta ke siapa saja, tidak terfokus kepada si korban. Nah, ini ada rekayasa sepertinya, dan ternyata bersebaran di sosial media. Kata tetangganya bahwa yang menusuk Syekh Ali Al-Jaber itu orang normal. Jadi karena permasalahan ekonomi, dia nggak bekerja, istrinya sehabis melahirkan, sehingga dia buta segala-galanya. Dan ini harus diusut tuntas, siapa dalang di balik ini semua. Apakah dia secara spontan? Menurut saya tidak bisa. Tidak mungkin dia secara spontan tiba-tiba menyerang Syekh Ali Al-Jaber. Pasti ada yang menyuruh. Nah, kita harus usut tuntas siapa nih dalang pelaku terhadap penusukan ini. Karena berulang kali seperti ini, ulama diserang, ustadz diserang, kemudian ditangkap. Ini orang gak waras selama sekian tahun gitu. Dan logikanya kita berpikir, orang gila 4 tahun, dia Facebook aktif tahun 2019, masih aktif. Apakah orang gila bisa mainin laptop, jago IT, dia bisa buka Facebook? Jadi orang gila yang sebenarnya nggak seperti itu. Nggak bakalan orang gila main Facebook atau makan bakso atau bermain laptop gitu. Jadi melihat berita ini,
Ya, saya sangat berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kasus yang terjadi di negeri ini, penusukan ulama, penyerangan terhadap ulama, itu tidak terjadi lagi. Dan ini termasuk radikal menurut saya. Jadi persepsi bahwa good looking itu akan menjadi cikal bakal radikal tidak bisa. Itu hanya oknum tertentu. Tapi kalau kejadian seperti ini, orang-orang yang dibayar gitu, orang-orang yang dalam keadaan posisi lemah secara ekonomi dibayar suruh membunuh seorang ulama, seorang ustadz, itu bisa terjadi di negeri ini. Dan kalau kita kumpulkan bukti-bukti, itu sangat banyak buktinya. Jadi nggak bisa kita, wah ini kebetulan, tidak bisa. Ini ada suatu rencana jahat yang sengaja mau mengkerdilkan, mau menghabisi, mau menyerang, ada ketidaksukaan terhadap para ulama. Jadi sangat disayangkan ya. Ulama itu adalah warisatul anbiya, waris para nabi. Jadi ketika ulamanya diserang, dibunuh, dan kita mau jadi bangsa apa seperti itu? Semoga Syekh Ali Al-Jaber dalam keadaan sehat walafiat, dan kita kawal para ulama. Kita siap berjuang demi ulama. Kita siap mati demi ulama. Karena ulama adalah warisatul anbiya. Kita ingat cerita Syekh Datul Kahfi, seorang dai di tanah Jawa. Dia benar-benar berjuang untuk agama Islam ini. Kita lihat juga cerita di Al-Quran, Ashabul Kahfi, seekor anjing pun bisa masuk surga karena mengikuti orang soleh. Anjing itu bisa masuk surga karena mengikuti orang soleh. Lah kita manusia mengikuti ulama dan benar-benar total kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama, maka insya Allah akan bukakan pintu surga untuk kita, asal kitanya benar-benar berjuang dan ikhlas lillahi ta'ala. Oke, itu aja dari saya. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan usut tuntas dalang dibalik ini semua. Dan yang jelas saya yakin 100% dia tidak gila, cuman gila terhadap akhlak, perilaku, gila terhadap duniawi, keuangan, sehingga berlaku brutal, berani banget membunuh ulama. Oke, itu aja dari saya, reaksi dan opini. Semoga ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang berakhlak mulia. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang dapatkan ampunan dari Allah, negeri yang subur makmur, gemar dipaloh jinawi, toto tentram kertara harjo. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.